Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan ini, kita seringkali diingatkan akan pentingnya belajar dari sejarah, terutama dari kisah-kisah kaum yang telah dihancurkan oleh Allah karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan kisah-kisah kaum yang terdahulu dalam Al-Quran bukan hanya sebagai catatan sejarah, tetapi sebagai pelajaran berharga bagi umat manusia. Melalui kisah-kisah ini, Allah menginginkan agar kita tidak mengikuti jejak mereka yang telah terjerumus dalam keburukan. Sayangnya, meskipun banyak hikmah yang bisa diambil dari kisah-kisah tersebut, banyak orang yang masih enggan menggunakan akal sehatnya dan lebih memilih mengikuti hawa nafsu. Akibatnya, mereka menjadi buta dan tidak mampu mengambil pelajaran dari masa lalu yang seharusnya dapat dijadikan sebagai tonggak kehidupan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di mata Tuhan. Setidaknya terdapat 4 tempat yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dosa yang begitu besar, dan salah satu di antaranya adalah perbuatan menyimpang. Tempat pertama yang perlu kita bahas adalah kota Sodom. Dalam kisah yang diabadikan dalam Al-Quran, kita mengenal Nabi Lut alaihissalam yang berusaha menggiring umatnya kembali ke jalan yang benar. Namun, penduduk Sodom terjerumus dalam perbuatan sesama jenis yang sangat bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Mereka tidak hanya melanggar norma-norma agama, tetapi juga etika sosial yang seharusnya dijunjung tinggi. Sebagai akibat dari perilaku mereka yang menyimpang, Allah menghancurkan kota Sodom dengan azab yang sangat berat, sehingga menjadi pelajaran bagi kita semua. Kota kedua, yang juga dikenal karena kehancurannya, adalah Pompei. Kota ini memiliki sejarah yang sangat kaya, namun penduduknya terlibat dalam perilaku yang tidak berbeda jauh dari penduduk Sodom. Dalam kesenangan dan kemewahan, mereka terjerumus dalam hubungan sesama jenis dan berbagai bentuk kemaksiatan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tinggal diam melihat kerusakan ini. Ia pun menghukum mereka dengan letusan Gunung Vesuvius yang membawa kehancuran total bagi kota Pompei dan sekitarnya. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa kesenangan duniawi yang tidak dibarengi dengan kesadaran akan batasan moral dapat berujung pada kehancuran. Tempat ketiga yang perlu kita bahas adalah kota Ros. Dalam Al-Quran, kita menemukan kisah tentang penduduk Ros yang tidak terlibat dalam hubungan sesama jenis, tetapi mereka melakukan dosa yang sangat besar dengan menyetubuhi istri mereka melalui cara yang tidak benar. Allah mengutus Nabi Hanzalah untuk menasihati mereka agar kembali ke jalan yang benar. Namun, penduduk kota ini menolak nasihat Nabi dan bahkan berkomplot untuk membunuhnya. Akibat penolakan mereka terhadap kebaikan, Allah pun menurunkan azab yang keras yang menghancurkan mereka karena 2 dosa besar: menyembah pohon sanubar yang mereka anggap suci dan perbuatan tercela terhadap istri mereka. Yang terakhir adalah Dukuh Legetang, sebuah desa di Indonesia yang dulunya dikenal subur dan makmur. Penduduknya menikmati hasil panen yang melimpah, tetapi sayangnya, kekayaan tersebut tidak membawa mereka pada rasa syukur. Sebaliknya, mereka terjebak dalam pesta-pesta kemaksiatan, termasuk perzinaan dan hubungan insest. Ketika orang-orang di Dukuh Legetang tidak lagi mendengar nasihat dan terus melakukan dosa, Allah pun menghancurkan desa ini dengan cara yang sangat mengerikan. Suatu malam, ketika mereka sedang berpesta, ujung gunung di dekat desa tiba-tiba jatuh menimpa mereka, mengakhiri kebobrokan yang telah terjadi. Keempat tempat ini memberikan kita pelajaran berharga tentang bagaimana Allah menghukum kezaliman dan dosa yang melampaui batas. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi. Ketika kerusakan dan dosa dibiarkan berkembang, hal itu dapat menimbulkan kehancuran yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, kita harus senantiasa introspeksi diri, menjauhi perbuatan yang menyimpang, dan berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah-kisah ini dan menjadi pribadi yang lebih baik, yang senantiasa bersyukur dan menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara yang saya cintai, kita semua tentu sepakat bahwa sejarah adalah guru yang terbaik bagi kita. Dalam setiap kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quran,
terdapat pelajaran berharga yang seharusnya kita renungkan. Kisah-kisah tentang kaum yang dihancurkan karena dosa-dosa mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada menjaga hubungan kita dengan Allah dan menjalani hidup sesuai dengan petunjuk-Nya. Kita hidup di zaman yang penuh dengan tantangan dan godaan, di mana nilai-nilai moral seringkali terabaikan. Oleh karena itu, mari kita jadikan kisah-kisah ini sebagai pengingat untuk selalu berpegang teguh pada ajaran agama dan menjauhi perilaku yang dapat menjauhkan kita dari ridha Allah. Selain itu, kita perlu memahami bahwa setiap tindakan kita, baik besar maupun kecil, memiliki konsekuensi. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang menguji iman kita. Seperti yang kita lihat dalam kisah Sodom, Pompei, Ros, dan Duku Legetang, ketika masyarakat melampaui batas dan terjerumus dalam kemaksiatan, Allah tidak segan-segan menegur mereka dengan azab yang keras. Ini adalah peringatan bagi kita bahwa kita tidak boleh menganggap remeh dosa-dosa kecil, karena bisa jadi hal itu akan mengarah pada kehancuran yang lebih besar. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk selalu introspeksi diri dan menjaga diri dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Akhirnya, mari kita tingkatkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Dalam keadaan apapun, baik dalam suka maupun duka, kita harus ingat untuk selalu bersyukur dan tidak terjebak dalam perilaku yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Mari kita perkuat iman kita, perbanyak amal kebaikan, dan saling mengingatkan satu sama lain untuk berada di jalur yang benar. Dengan demikian, kita dapat menjadi umat yang baik, yang tidak hanya menghindari dosa, tetapi juga berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar kita. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua ke jalan yang diridhoinya. Amin.